Refleksi terbimbing pembelajaran berdiferensiasi bersama saya Elisa SSI CGP Angkatan Kedua Kabupaten Serdang Bedagai. 1. Bagaimana saya dapat melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi secara lebih efektif? Saya akan melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi secara lebih efektif dengan cara membuat pemetaan kebutuhan belajar murid, merancang RPP yang keseluruhan kegiatannya menerapkan diferensiasi konten, proses, dan produk, serta menyesuaikan lingkungan belajar. 2. Pendekatan manakah yang seharusnya saya ubah sesuaikan? Pendekatan yang seharusnya saya ubah sesuaikan ialah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada siswa, seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini karena saya berpikir bahwa profesi saya adalah pendidik yang tugasnya adalah melayani siswa. Kebutuhan siswa adalah hal utama yang tentunya mesti kita penuhi sebagai seorang pendidik. Walaupun tantangan selalu ada di setiap langkah saya, namun saya akan berusaha untuk selalu mencari solusi terbaik demi kebaikan murid dari saya sendiri sebagai gurunya. Saya akan mulai dari diri sendiri, keluar dari zona nyaman. Yang tadinya mengajarkan siswa dengan teknik yang sama untuk seluruh anak, beralih pada pembelajaran berdiferensiasi. Saya lebih banyak memupuk kemandirian dalam melakukan literasi terkait model belajar di era teknologi digital yang disukai anak, dan berkolaborasi dengan mengajak rekan guru dan orang tua siswa untuk membantu saya memenuhi kebutuhan saya. Dari apa yang sudah Anda pelajari, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda? Materi yang menurut saya dapat menjadi solusi bagi permasalahan terkait dengan pembelajaran di kelas saya dengan kondisi siswa yang memiliki ketertarikan yang berbeda pada setiap mata pelajaran, minat yang berbeda, dan gaya belajar yang berbeda adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Untuk memvariasikan pembelajaran diperlukan kesiapan guru dalam menyediakan berbagai bahan belajar untuk memberikan pengalaman mengajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Diferensiasi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan? Mengapa menurut Anda hal tersebut sulit diterapkan? Menurut saya, sulit untuk saya lakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan individu setiap anak. Jadi dalam pemilihan kegiatan pembelajaran pada tahap diferensiasi proses, saya harus benar-benar mengenali bagaimana kebutuhan belajar anak. Apalagi yang saya adalah guru SMP yang memiliki jumlah 32 orang di masing-masing kelas, dan saya mengajar di 7 kelas pada mapel IPA. Saya harus benar-benar menyediakan strategi pembelajaran yang bervariasi berdasarkan proses belajar anak. Bahan ajar yang digunakan pun saya harus persiapkan dengan matang supaya mengakomodir seluruh kebutuhan anak dengan waktu pembelajaran yang terbatas pada saat tatap muka. Jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang Anda perlukan? Kemana atau bagaimana Anda dapat mengakses dukungan tersebut? Dukungan awal untuk saya benar-benar mengetahui bagaimana pemetaan kebutuhan anak dan gaya belajar adalah dari guru bimbingan konseling atau BK dan wali kelas untuk membantu saya melakukan survei di awal tahun pelajaran. Setidaknya saya tidak sendiri, ada guru lain yang saya ajak bertukar pemikiran untuk mengetahui bagaimana profil awal siswa saya. Kemudian dukungan lain adalah keterlibatan guru mata pelajaran serumpun untuk berbagi pengalaman baik mengajar di kelasnya. Untuk membantu anak belajar di rumah, saya memerlukan keterlibatan orang tua siswa untuk mengarahkan anak belajar ketika di rumah. Jika Anda menghadapi sebuah situasi di mana kebutuhan belajar siswa Anda tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran berdiferensiasi, beranikah Anda mengambil risiko untuk memodifikasi pembelajaran Anda?
Meskipun hal tersebut mungkin tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada, jelaskan pendapat Anda dengan alasannya. Apabila saya menghadapi sebuah situasi di mana kebutuhan belajar siswa saya tidak dapat diakomodasi oleh pembelajaran berdiferensiasi, saya akan memberanikan diri mengambil risiko untuk memodifikasi pembelajaran saya, meskipun hal tersebut mungkin tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada. Bagaimanapun, seorang pendidik adalah orang yang paling mengetahui dengan situasi kelasnya. Pendidik berhak mengambil keputusan dan mempertimbangkan kemerdekaan belajar anak dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Yang harus selalu diperhatikan adalah bagaimana kebutuhan belajar anak dapat terpenuhi untuk memberikannya pengalaman belajar yang kontekstual sebagai bekal hidupnya kelak. Dengan catatan setelah pembelajaran berakhir dilakukan refleksi dari modifikasi pembelajaran tersebut dan dilaporkan bersama guru lain untuk kemudian diadakan perbaikan pada kelemahan dan penguatan pada kebaikan yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia, refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Confucius. Salam dari saya, calon guru penggerak Elisa SSI CGT Angkatan Kedua, Kabupaten Serdang, Bedagai.